Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Siti Nurhaliza selaku dosen pengampu dari MK Negara Pasar dan Buruh. Perkenalkan, saya Masyitah dengan NIM 190569201018, jurusan Sosiologi Angkatan 2019, Visip Umrah Tanjung Pinang. Pada video kali ini, saya akan mengulas sedikit terkait tema berikut ini. Intervensi pemerintah dalam perekonomian. Untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah secara langsung itu yang pertama, penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Dan yang kedua itu penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET ini dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Selanjutnya itu intervensi pemerintah secara tidak langsung. Penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu penentuan sistem pasar. Sistem merupakan bagian-bagian kecil yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yang saling berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup di dalam masyarakat. Sistem ekonomi dipola menjadi 4, apa saja? Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal, garing, kapitalis, garing, bebas, garing, pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi komando, garing, terpusat, garing, sosialis, garing, komunis. Dan yang terakhir itu sistem ekonomi campuran. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yaitu aturannya didapat secara turun-temurun, seperti barter, barang tukar barang. Dan juga jual beli menggunakan maraso atau tukar-menukar tidak menggunakan suara. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional sebagai berikut. Dan kemudian kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional itu sebagai berikut. Kedua itu sistem ekonomi liberal, yang dimana perekonomian ini diserahkan langsung pada pembisnis, distribusi, dan juga pasar. Pemerintah tidak ikut andil dalam perekonomian di daerah tersebut. Adapun ciri-ciri dari ekonomi liberal sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangannya juga sebagai berikut. 3. Sistem ekonomi komando, yang dimana pada sistem perekonomian ini dikuasai oleh pemerintah dan hanya terpusat oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi komando sebagai berikut, dan juga kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Yang selanjutnya itu yang terakhir, yakni sistem ekonomi campuran, yang dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah perekonomian dan saling berkesinambungan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran sebagai berikut, dan juga kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Tema yang kedua yakni kontrol dan kuasaan atas pasar. Menurut Misanam dan kawan-kawan 2008, kontrol dan peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain, yang pertama itu memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. Dan yang terakhir itu mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat, seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.
Di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran yang dimana mulai dari produksi, konsumsi, maupun distribusi di dalam negara tersebut diatur oleh pemerintah dan juga pihak swasta atau pemilik modal. Namun, tidak semua bisa diproduksi oleh pihak swasta. Jika sesuatu tersebut menyangkut kepentingan banyak orang, maka hal tersebut akan diatur oleh pemerintah dan pemerintah yang mengambil kebijakan seutuhnya atas sesuatu tersebut seperti PLN, air, provider, dan lain sebagainya. Subtema yang ketiga yakni regulasi, distribusi, dan aturan jual beli di pasar. Menurut R. Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang. Sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Menurut Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu pasal 1235 KUHP Perdata dan ketentuan yang diatur secara khusus dengan ketentuan jual beli pasal 1474 penjual memiliki 3 kewajiban pokok mulai dari sejak jual beli terjadi sesuai ketentuan pasal 1458 KUHP Perdata, yaitu 1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya. Yang kedua, menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak, telah ditentukannya saatnya atau permintaan pembeli. Yang ketiga, menanggung kebendaan yang dijual tersebut. Nah, adapun aturan-aturan jual beli di pasar lainnya sebagai berikut. Teman-teman semua, sampailah kita pada penghujung video. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.